Eh, jadi kalau kita bicara kebijakan itu peraturan ya, dalam bentuk peraturan atau regulasi. Nah, regulasi itu di dalam substansinya pasti mengacu ke dasar hukum atau kebijakan di atasnya. Ya. Jadi regulasi itu bersifat berjenjang. Nah, kalau kita membuka sebuah regulasi, membaca sebuah regulasi, itu yang pertama pasti ada menimbang, menetapkan, dan kemudian ada dasar hukumnya, dasar aturannya. Nah, kalau kita cermati di dasar hukum atau dasar aturannya itu, pasti kita akan melihat urut-urutan ya, urutan dari peraturan yang paling tinggi, misalkan Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45, misal kalau ada, kalau nggak terkait ya berarti bawahnya langsung Undang-Undang nomor berapa, terus tahun berapa, kemudian di bawah Undang-Undang ada peraturan pemerintah, ya, di bawah peraturan pemerintah ada keputusan presiden atau peraturan presiden, kemudian ada peraturan menteri atau keputusan menteri, terus di bawahnya kemungkinannya ada peraturan daerah, perda, atau peraturan gubernur. Di bawah gubernur ada peraturan bupati atau wali kota, dan seterusnya, sampai ke tingkat rumah sakit atau dinas, dan seterusnya. Nah, jenjang-jenjang ini menunjukkan bahwa semakin ke bawah, regulasi atau kebijakannya semakin rinci, semakin detail. Nah, kalau adik-adik memperhatikan sampai ke tingkat rumah sakit, nah itu biasanya lebih operasional banget, ya, lebih operasional. Misalkan pelaksanaan SOP-nya seperti apa, dan seterusnya. Nah, sekali lagi bahwa regulasi atau kebijakan itu bersifat berjenjang, ya, bersifat berjenjang. Nah, harapannya bahwa aturan di bawahnya itu harus selaras dengan aturan di atasnya, aturan yang lebih tinggi, ya, aturan yang lebih tinggi. Nah, kalau toh nanti misalkan ada aturan yang tidak selaras dengan atasannya, nah ini yang sering menjadi masalah. Nah, untuk itu kalau adik-adik memperhatikan sebuah regulasi atau kebijakan, tolong juga nanti diperhatikan dia merujuk ke aturan apa. Misalkan nanti ada peraturan atau peraturan Menteri Kesehatan nomor sekian-sekian tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit DHF misalkan ya. Nah, itu di dalamnya merujuk ke aturan apa di atasnya. Demikian juga peraturan gubernur atau perda, peraturan daerah. Tolong dicermati supaya apa? Kita tahu bahwa ketika nanti membaca sebuah regulasi, membaca sebuah aturan, ya, orang-orang yang atau institusi yang disebutkan di dalam sebuah regulasi itu mempunyai tanggung jawab, ya, mempunyai tanggung jawab, dan di dalamnya tanggung jawab itu pasti berkaitan dengan laporan ke atas, ke samping, ataupun yang bersifat koordinatif. Nah, itu gambaran umum
kebijakan yang biasa berlaku di Indonesia. Nah, kita sekarang akan membahas kebijakan mengenai pencegahan dan penyakit demam berdarah. Nah, adik-adik tahu bahwa ada sebuah Direktorat Jenderal di Kementerian Kesehatan yang memang mempunyai tugas terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah, yaitu Direktorat Jenderal P2P namanya, P2P, pencegahan dan penanggulangan penyakit. Nah, itu Direktorat Jenderal itu eselon 1 di bawah Kementerian Kesehatan. Bawah Kementerian Kesehatan. Nah, yang menginisiasi biasanya membuat draft rancangan regulasi terkait dengan ini adalah Dirjen P2P tadi, ya. Oke, itu pengantar umum saja. Nanti secara substansi isinya apa saja yang terkait dengan regulasi pencegahan dan penanggulangan penyakit, nanti kita diskusikan, ya. Silakan. Sekarang saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Saya off kamera dulu, ya, masih di jalan. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum. Saya izin share screen, ya. Apa sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat, Kak Sip. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Agus Sri Sukoco SKPMKes, selaku dosen pengajar mata kuliah Kebijakan Kesehatan pada siang hari ini, 20 September 2022. Dan rekan-rekan 2 RKI yang saya banggakan dan saya cintai. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Siva Kartika Agustina sebagai moderator dari kelompok ke-10 yang akan melaksanakan presentasi terkait program pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, yaitu penyakitnya demam berdarah dengue dengan program Satu Rumah Satu Jumantik. Sebelum presentasi ini dimulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana jalannya presentasi hari ini, yaitu yang pertama tentunya kelompok akan memaparkan materinya terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjut oleh sesi tanya jawab, dan kepada rekan-rekan 2 RKI dimohon partisipasinya untuk berkontribusi dalam sesi tanya jawab ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok 10 yang akan melakukan presentasi. Ada Syaswina Salsabia, Talita Fadia Ulimah, dan Vini Alfionita. Baik, untuk kelompok 10, saya persilahkan memaparkan presentasinya. Oke, baik. Di sini kami kelompok 10 akan membahas tentang pertama definisi program, yang kedua ada regulasi pencegahan dan juga pengendalian penyebaran penyakit ini. Yang ketiga ada arah dan kebijakan program. Yang keempat ada strategi. Next. Yang kelima ada peran pemangku kepentingan. Selanjutnya ada isu, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan juga upaya dan dukungan terhadap program ini. Next. Ya, baik. Yang pertama, definisi program pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, demam berdarah, dengue. Bisa di next. Ya, jadi berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit. Salah satunya ini kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik pada demam berdarah. Lalu penyakit
Vektor sendiri itu merupakan arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan atau menjadi sumber penular penyakit terhadap manusia baik secara mekanis maupun secara biologis. Lalu penyakit tular vektor itu merupakan penyakit yang penting seringkali bersifat endemis maupun epidemis dan menimbulkan bahaya bagi kesehatan sampai kematian menurut dari Permenkes RI nomor 50 tahun 2017. Lalu penyakit demam berdarah ini merupakan penyakit abdulvirasis yang paling banyak dijumpai di Indonesia dan penyakit tular vektor atau mosquito-borne disease yang masih menjadi masalah global. Virus dengue ini penyebab DBD merupakan virus RNA untai tunggal yang tergolong di genus Flavivirus flaviviridae. Lalu untuk pengertian dari zoonotik atau zoonosis ini adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Zoonosis ini disebabkan oleh mikroorganisme parasit yang dapat berupa bakteri, lalu virus, jamur, serta parasit seperti protozoa dan cacing. Lalu penularannya ini dapat melalui 3 cara, yaitu langsung, tidak langsung, dan bisa melalui dari konsumsi. Bisa di next. Yang kedua ini regulasi pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit tular vektor dan zoonotik dari demam berdarah. Next. Dalam menjalankan peran pemerintah tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat. Lalu regulasi yang ditetapkan untuk program pemerintah dalam pencegahan dan penyakit tular vektor dan zoonotik pada DBD itu terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 itu tentang standar baku, mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya. Next. Baik, selanjutnya ada arah dan kebijakan program. Next. Penyakit DBD ini masih menjadi masalah kesehatan dan ancaman serius di sejumlah wilayah di Indonesia. Karena penyakit ini tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan, namun juga sektor sosial dan juga ekonomi masyarakat. Peningkatan kasus DBD terus terjadi terutama saat musim hujan. Kemenkes mencatat pada minggu ke-22 pada tahun ini terjadi 45.387 kasus dan jumlah kematiannya yaitu mencapai 432 kasus. Salah seorang dokter berkata, temuan insiden rate DBD, jumlah kasus DBD per 100.000 tertinggi terjadi di 10 provinsi, diantaranya di Bali, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara, juga Nusa Tenggara Barat, dan terakhir ada DI Yogyakarta. Kasus ini yang terjadi sudah dilaporkan oleh masing-masing Dinkes provinsi, yakni pada Provinsi Lampung, Jawa Barat, dan juga Yogyakarta. Dalam mengatasi penyebaran DBD, Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan juga pengendalian DBD, terutama di daerah-daerah endemik. Mengingat DBD cenderung meningkat saat musim hujan dan Kementerian Kesehatan mendorong agar masyarakat aktif melakukan upaya promotif preventif, melakukan gerakan satu rumah satu jumantik. Gerakan ini melibatkan peran aktif masyarakat, khususnya anggota keluarga untuk melakukan pembersihan sarang nyamuk atau PSN, 3M+, lingkungan rumah, tempat-tempat umum, dan juga tempat institusi untuk mencapai angka bebas jentik yang mencapai angka 95%. Gerakan ini dilaksanakan serentak di 154 kabupaten atau kota dengan melibatkan 6.122 koordinator jumantik, 4.498 supervisor, dan 1.047 kader jumantik pelabuhan atau KJP pada tahun 2022. Next. Selanjutnya ada strategi. Next.
Strategi yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan program pencegahan dan pengendalian zoonosis atau P2 zoonosis adalah yang pertama peningkatan kegiatan surveillance untuk deteksi dini dan kewaspadaan KLB zoonosis serta melaksanakan surveillance sentinel untuk leptospirosis di Vanyankes di beberapa daerah. Selanjutnya ada peningkatan peran serta masyarakat melalui penyediaan media cetak dan juga elektronik seperti seminar daring dan kegiatan germas. Advokasi kepada penentu kebijakan lintas sektor terkait di tingkat provinsi dan juga kabupaten. Penguatan koordinasi pelaksanaan ini secara lintas program maupun lintas sektor terkait dengan pendekatan One Health. Peningkatan kapasitas sumber daya yang mendukung detect, prevent, dan respon di masing-masing kementerian atau lembaga dalam penanggulangan zoonosis, serta peningkatan peran individu, keluarga, dan juga masyarakat, termasuk kalangan swasta di dunia usaha. Next. Strategi selanjutnya itu menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan mendistribusikan untuk pengelola program di setiap tingkat administrasi. Dalam situasi pandemi COVID ini, yaitu dengan cara menyusun protokol layanan kasus gigitan hewan penular rabies dan kasus leptospirosis di era adaptasi kebiasaan baru. Layanan ini dilakukan sesuai dengan pedoman dan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan baik dalam tata laksana kasus maupun saat penyelidikan epidemiologi. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi serta asesmen rabies center. Menyediakan vaksin anti-rabies dan serum anti-rabies untuk manusia dan rapid test leptospirosis. Kemudian menyusun roadmap penanggulangan rabies yang telah disusun bersama lintas sektor terkait untuk mencapai komitmen global, di mana pada tahun 2030 kematian rabies menjadi 0. Kemudian membantu daerah dalam upaya penanggulangan KLB zoonosis dan penyelidikan epidemiologi. Next. Baik, selanjutnya ada peran pemangku kepentingan. Kementerian Kesehatan melaksanakan upaya pemberian obat pencegahan massal atau POPM skitosimiasis pada penduduk di usia 5 tahun dengan obat praziquantel sebanyak 1 kali setiap tahun, serta penguatan pemberdayaan masyarakat bersama dengan pemerintah daerah dalam upaya intervensi pengendalian skitosimiasis pada lingkungan sebagai salah satu upaya dalam memutus rantai penularan. Selain itu, hal tersebut juga dilaksanakan kegiatan surveillance pada manusia di desa endemis, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 12 Perpres nomor 30 tahun 2001 tentang pengendalian zoonosis, tim pelaksana dipimpin oleh Sekretaris Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, pemerintah sebagai ketua tim pelaksana Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis. Dalam ini, surat keputusan tersebut tertera bahwa tim pelaksanaan memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Presiden nomor 30 tahun 2011 tentang pengendalian zoonosis. Kemudian melaksanakan pusat komando operasional pengendalian zoonosis dalam hal terjadi kejadian luar biasa atau wabah dan pandemi akibat zoonosis. Ketiga, melaksanakan hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis, menyiapkan laporan pengendalian zoonosis nasional kepada Presiden, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dalam rangka pengendalian yang dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Baik, selanjutnya itu ada isu pelaksanaan program. Next. Dengan jumlah kasus DBD yang berfluktuasi setiap tahunnya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Oscar Primadi MPH, mengatakan harus dilakukan PSN secara optimal melalui gerakan 1 Jumantik, karena hingga saat ini PSN masih merupakan upaya yang paling efektif dalam menekan kasus DBD. Yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi program. Yang pertama itu ada kurangnya pengetahuan dari masyarakat.
Jadi karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang PSN ini, sehingga berhubungan juga dengan rendahnya kemauan untuk menjalankan promosi gerakan satu rumah satu Jumantik ini. Sehingga mereka tuh masih kurang paham manfaat, tujuan, dan jenis promosi gerakan tersebut, sehingga masih belum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu ada kurangnya dukungan petugas masyarakat. Kurangnya dukungan petugas bagi masyarakat ini sangat mempengaruhi ya, karena masyarakat itu akan lebih percaya akan informasi yang diberikan langsung oleh tenaga kesehatan daripada sumber lain. Sehingga adanya rangsangan dari petugas kesehatan itu bisa dapat mempengaruhi perubahan perilaku pada masyarakat tersendiri. Next. Selanjutnya itu ada upaya atau dukungan terhadap program. Yang pertama itu melakukan pendekatan yang edukatif dan kooperatif. Yang kedua ada promosi kesehatan dalam melibatkan perangkat pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberdayaan untuk melakukan gerakan PSN. Yang ketiga itu ada memberikan sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat mau melaksanakan program baik. Ini selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya kelompok 10. Selanjutnya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab kepada partisipan, dipersilakan yang ingin tanya jawab bisa di raise hand ya. Baik, untuk Aisyah Arifah, dipersilahkan on. Izin memperkenalkan diri, saya Aisyah Arifah Sabrina, izin bertanya. Izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan dijelaskan gerakan satu rumah satu Jumantik ini dilaksanakan serentak di 154 kabupaten atau kota di Indonesia. Pertanyaannya yaitu apakah dilaksanakan secara rutin dan terkoordinir, misalnya 3 bulan sekali atau hanya 1 tahun sekali. Lalu tadi kelompok menjelaskan bahwa jumlah kumulatif kasus dengue di Indonesia ini dilaporkan terjadi lebih dari 45.000 kasus. Apakah setelah dilaksanakannya program tersebut, angka kasusnya dapat menurun secara signifikan? Mohon penjelasannya ya kelompok, terima kasih. Baik, terima kasih ya Aisyah Arifah. Untuk kelompok 10, apabila ingin menjawab pertanyaan dari Aisyah Arifah Sabrina, bisa langsung dijawab. Namun kalau ingin melakukan diskusi terlebih dahulu, bisa dilakukan diskusi selama 2 menit ya. Terima kasih. Baik, moderator. Kami kelompok izin diskusi terlebih dahulu ya. Sebentar. Baik, dipersilahkan.
Fix Oke, lagi baik. Ya, Talita Baik silakan. sih Pak, izin Ya. menjawab ya. Ya, silahkan Talita menjawab. Dari pertanyaan Sabrina tadi, untuk pelaksanaannya mungkin dilaksanakannya sebisa mungkin seminggu sekali agar efisien dan benar-benar hilang bibit penyakit ini. Kan satu rumah satu jumantik dan dilakukan biasanya oleh ada kader setiap daerah yang ditentukan dan secara sukarela membantu masyarakat membersihkan rumahnya agar terhindar dari DBD ini. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu tentang angka kejadian ini apakah setelah dilaksanakan program ini apakah turun atau bagaimana? Sebenarnya pasti diharapkan turun, tetapi dari jarak seminggu setelah program ini pada tahun ini, minggu ke-22 dan minggu ke-23 oleh Kemenkes dilaporkan angka kejadian yang terjadi penyakit ini yang terjadi bertambah 10.000, yaitu menjadi 52.000 kasus. Apakah terjawab, Sabrina? Baik, terima kasih Talita atas jawabannya. Untuk Aisyah Arifah, apa terjawab? Terjawab. Terima kasih kelompok katanya. Ya baik, untuk teman-teman DORKI, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada kelompok 10, dipersilakan. Baik, untuk Hertinayu, dipersilahkan on mikrofonnya. Iya, baik. Terima kasih, moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, jelas. Iya, baik. Terima kasih. Saya Hertinayu, izin bertanya mengenai kasus DBD ini. Jadi kan tadi sempat ditanyakan juga ya mengenai angka kumulatif kasus dengue di Indonesia. Nah, menurut kelompok itu dari program-program pemerintah dan upaya pemerintah nih dalam istilahnya mengurangi kasus, apalagi juga usaha pemerintah juga kemungkinan salah satunya itu mengeliminasi penderitanya, apakah sudah maksimal atau belum? Seperti itu. Terima kasih. Baik, Hertinayu, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu kelompok untuk menjawab pertanyaan dari Nayu. Silakan.
Lanjut. Oh, Mohon maaf, Bapak. Izin kami sedang berdiskusi untuk jawab pertanyaan aja, Bapak. Bentar. udah nggak ada yang bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Sedang ada pertanyaan, Bapak. Sudah nggak ada? Izin Pak, kelompok sedang berdiskusi. Sudah selesai? Sudah nggak ada yang bertanya lagi kan? Tinggal satu pertanyaan lagi Bapak, kelompok sedang berdiskusi Sedang untuk menjawab diskusi. pertanyaan. Iya Oke, Pak. baik. Ya, silakan ya. Baik, bagaimana kelompok? Apa sudah bisa dijawab pertanyaan Herminayu? Kalau boleh diulang dong pertanyaannya, moderator apa pertanyaannya ya? Siapa tahu saya bisa bantu. Ya. Saya Pak, izin mengulang pertanyaannya Pak. Dari Nayu itu sendiri, dia bertanya apakah usaha dan program yang diterapkan sudah maksimal atau belum? Seperti itu Pak. Sebenarnya kalau untuk menjawab itu, evaluasinya kan tahunan ya. Nah, jadi di dalam target indikator penurunannya, misalkan tahun 2020, angkanya berapa, angka kejadian demam berdarahnya berapa. Terus tahun 2021, lebih tinggi atau lebih rendah? Itu yang pertama, terkait dengan uh, in angka kejadiannya. Yang kedua, program ini juga terkait, selain pencegahan juga terkait dengan penanganan kasus-kasus DAF di rumah sakit. Nah, jadi angka kematian kasus demam berdarahnya turun atau tidak, itu juga bisa menjadi indikator penanganannya. Nah, jadi dua indikator, satu angka kejadian demam berdarah dibandingkan tahun sebelumnya, dan angka kematian akibat kasus demam berdarah dibanding tahun sebelumnya. Nah, ini menjadi indikator. Nah, kalau dua angka ini bisa ditemukan, jadi tahun 2020 berapa, 2021 berapa nih dibandingkan, artinya kalau itu menurun, ya artinya ya cukup efektif. Tapi kalau angkanya naik, ya berarti programnya belum efektif, karena di dalam kebijakan itu mengatur mengenai
bagaimana pencegahan atau memutus rantai penularan. Yang kedua, bagaimana menangani kasus-kasus kejadian DHF yang harus ditangani di rumah sakit. Nah, itu bisa kita lihat dari dua indikator itu. Selain itu juga memang implementasi kebijakan ini juga harus ditindaklanjutin dengan kebijakan level bawahnya. Kalau ada peraturan Menteri Kesehatan, nah, kemudian mengatur di tingkat provinsi, ya, mungkin sampai tingkat daerah. Nah, bagaimana itu daerah menerjemahkan peraturan Menteri Kesehatan itu di dalam wilayah masing-masing. Artinya, misalkan peraturan daerah, perda, atau peraturan gubernur, untuk mengimplementasikan peraturan yang lebih tinggi itu seperti apa? Sudah ada belum? Nah, kalau ini belum, berarti juga bisa jadi bukan saja programnya yang dikeluarkan oleh kementerian tidak efektif, itu juga bisa disebabkan karena tadi bahwa kewenangan bawahnya belum, misalkan daerah, provinsi atau kabupaten kota belum membuat turunan dari peraturan yang lebih tinggi. Nah, sehingga ini juga kemungkinannya memberikan kebimbangan atau kesulitan untuk diimplementasikan di level paling bawah. Nah, makanya kalau kita melihat kebijakan ini, apakah kebijakannya itu efektif? Satu, dilihat dulu apakah ada aturan di bawahnya. Kalau itu peraturan Menteri Kesehatan, apakah sudah diterjemahkan atau dibuat aturan di bawahnya? Misalkan peraturan daerah atau keputusan gubernur, wali kota, kabupaten, sampai justru dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan provinsi sudah belum membuat. Kemudian dinas kabupaten kota bagaimana? Sampai ke di bawah dinas itu apa? Puskesmas dan rumah sakit. Nah, aturan-aturan ini kan perlu juga diterjemahkan aturan ke bawahnya supaya operasional di level paling bawah ini benar-benar jelas. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Satu, indikator capaian itu terpenuhi enggak? Apakah malah naik? Ya, tadi indikatornya 2 tadi, bahwa angka kejadian demam berdarah dan angka kematian akibat demam berdarah. Nah, baru kita lihat apakah aturan-aturan yang sudah ada tuh sudah menerjemahkan atau membuat lebih implementatif, ya, bagi pelaksana di level paling bawah. Nah, itu mungkin bisa menjawab. Nah, soal angkanya saya belum lihat, tapi kelompok bisa mencari kejadian DHF di tahun 2020 dan 2021, terus disandingkan. Syukur-syukur adik-adik bisa melihat angka-angka tadi di 10 besar daerah yang dinyatakan angka DHF-nya tinggi. Nah, coba dicari, itu banyak. Bisa lewat Google, ya. Angka-angka itu bisa sebagai evaluasi untuk keberhasilan sebuah program. Nah, ini saya membantu saja menjelaskan kelompok, ya. Itu kira-kira yang bisa saya bantu. Ya. Kalau kelompok bisa dapat angkanya, itu lebih bagus, ya. Oke. Kelompok mana? Sudah dapat jawabannya? Ya, bagaimana? Jangan vakum.
Silakan. Ya, izin masuk moderator. Baik, untuk kelompok dipersilahkan menjawab. Ya, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Izin menjawab, ini suaranya terdengar. Ya, jadi dari kelompok sudah mendapat datanya. Untuk di tahun 2020 sendiri, Kemenkes ini mendapatkan angka kasus kejadian DBD ini sekitar 73.518. Sedangkan pada tahun 2020 ini, Kemenkes mendapatkan datanya itu sekitar 103.781. Jadi dari tahun 2020 ke 2021 ini berkurang angka kejadiannya dari 103 menjadi 73.000. Seperti itu. Kalau gini, kalau kita melihat angka angka absolut begitu kan agak susah ya. Kira-kira berapa persen turunnya? Berapa persen turunnya? Dari 100 sekian menjadi 70 sekian itu berapa persen turunnya? Izin menjawab Bapak. Jadi angka penurunannya ini sekitar 32. 33%. Ya. Izin Bapak, 32%. Oke. Nah, berarti angka 32% cukup bagus ya. Cukup bagus menurunnya. Artinya dianggap bahwa program itu bisa berjalan dengan baik. Meskipun sebenarnya itu bisa lebih rendah lagi kejadiannya. Oke. Ada lagi, silakan. Baik, untuk rekan-rekan, apa ada lagi pertanyaan yang ingin diajukan ke kelompok 10? Jika ada, bisa raise hand ya terlebih dahulu. Baik, izin masuk. Jika tidak ada lagi pertanyaan, sesi presentasi, sesi tanya jawab hari ini saya tutup ya. Dan saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini, bahwa pemerintah pusat bertugas untuk menekan peningkatan angka kasus penyakit DBD, sehingga Kementerian Kesehatan terus menggalakkan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Hingga saat ini, PSN masih merupakan upaya paling efektif dalam menekan kasus DBD. Dalam pelaksanaan program, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya program ini, yaitu pengetahuan masyarakat dan kurangnya dukungan dari petugas masyarakat. Nah, faktor-faktor ini didukung karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit demam berdarah. Untuk menurunkan faktor penghambat jalannya program dan menyukseskan program pemerintah terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik ini,
dilakukan beberapa upaya. Upaya yang dimaksud itu ada melakukan promosi kesehatan, pendekatan secara edukatif, dan kooperatif dalam masyarakat. Nah, untuk sesi tanya jawab tersebut tadi ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan dari Aisyah Sabrina dan Hertinayu, dan sudah dijawab oleh kelompok. Kesimpulannya itu si Aisyah bertanya untuk pelaksanaan program dilaksanakan secara rutin 3 bulan sekali atau setahun sekali, dan setelah melaksanakan program ini ada penurunan secara signifikan atau tidak. Nah, kelompok menjawab kemungkinan kalau pelaksanaan bisa dilakukan setiap seminggu sekali agar efisien dan benar-benar hilang bibit dari penyakit DBD ini. Terus dilakukan oleh kader yang sudah tentunya dia berpengalaman, memiliki ilmu dalam membersihkan rumah, dan dia sukarela dalam membantu masyarakat. Terus juga dia untuk pertanyaan yang penurunan setelah dilaksanakan program ini diharapkan turun, namun pada minggu ke-23 Kemenkes mencatat angka kejadian ini malah bertambah sebanyak 10.000 kasus. Nah, untuk pertanyaan kedua dari Hertinayu, yaitu apakah usaha dan program yang diterapkan ini sudah maksimal atau belum? Nah, tadi dari Pak Agus sendiri sudah memberikan jawaban untuk membantu kelompok, yaitu indikator kasus yang menjadi titik dilihat dari keefektifan program tersebut, dilihat dari indikator angka kasus itu naik atau turun. Bisa dilihat dari angka kasus tahun sebelumnya, dia menurun atau menaik. Nah, jalannya program tersebut dibilang efektif atau tidaknya itu tergantung angka kejadian tersebut. Nah, jika menurun berarti program yang diterapkan tergolong maksimal. Nah, terus juga sudah menerjemahkan program tersebut ke bawahnya atau belum. Nah, misalnya kewenangan bawahan daerah. Nah, ini jadi memberikan jika misalnya belum membuat turunan peraturan yang belum membuat turunan peraturannya, ini bisa memberikan kebimbangan dalam kesulitan program ini. Nah, seperti itu kesimpulan dari presentasi kelompok 10 hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kesalahan kata dalam melakukan menjadi moderator. Presentasi hari ini diselesaikan. Saya undur diri. Saya Siva Kartika Agustina. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Pak Agus Koco. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sekarang kita bicara substansi ya, substansi dari sebuah kebijakan. Di awal sudah saya singgung bahwa isinya salah satunya adalah koordinasi stakeholder. Jadi siapa saja yang berperan aktif di dalam program pencegahan dan penanggulangan penyakit. Nah, kalau menyebut institusinya ya berarti kan ada dinas kesehatan, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, puskesmas, kemudian rumah sakit, ya, maupun pelayanan kesehatan punya pemerintah dan swasta. Nah, di tingkat dinas itu kan sifatnya koordinatif ya, tugas-tugas administratif dan koordinatif. Nah, sehingga dia mengkoordinasikan bagaimana program pencegahan di wilayahnya, misalkan di Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Nah, Dinas Kesehatan Jakarta Timur itu mengkoordinasikan bagaimana puskesmas, bagaimana peran serta masyarakat, bagaimana peran swasta dan sebagainya. Nah, itu fungsi-fungsi Dinas Kesehatan. Nah, kalau kita bicara soal demam berdarah, itu berarti ada 3 area yang harus kita perhatikan. Satu, area di mana nyamuk itu berkembang biak. Yang kedua, bagaimana ketika ada orang yang tertular atau terkena penyakit DAF, dia tidak menularkan ke yang lain. Yang ketiga, ketika sudah
tertular, bagaimana penanganan di rumah sakit. Jadi ada 3 area. 3 area. Nah, yang area pertama tadi makanya ada itu PSN, pemberantasan sarang nyamuk, ya, pemberantasan sarang nyamuk itu, dan ada di situ juga jumantik, ya, jumantik. Nah, jadi di situ difokuskan bagaimana tuh supaya nyamuk tidak berkembang. Nah, makanya jangan sampai ada kaleng, ya, jangan sampai ada ada tempat-tempat untuk menampung air. Nah, nyamuk ini sebenarnya kan air yang jernih, makanya kaleng dan sebagainya itu harus dipendem. Jangan sampai ada kolam, pot-pot bunga, dan seterusnya. Jadi yang penting tidak ada air yang menggenang. Nah, tempat-tempat ini menggenang karena curah hujan tadi, dapat air dari atas langsung dia tertampung sehingga airnya jernih. Nah, makanya kasus-kasus DAF itu meningkat pada saat hujan, Januari, Februari, dan seterusnya. Nah, ini harus dihindari. Bulan-bulan itu kita harus waspada. Waspadanya dengan cara apa? Itu tadi tempat-tempat yang berpotensi nanti tempat berkembang biaknya nyamuk harus dihilangkan. Ya. Nah, kemudian jumantik satu rumah, satu jumantik itu maksudnya sebenarnya kan ingin melibatkan setiap rumah menjadi jumantik. Bukan hanya kader, tapi kader itu nanti, ya, kader itu juga nanti sebagai tenaga orang yang sudah dilatih oleh tenaga kesehatan, oleh puskesmas, dia selalu memberikan pengertian kepada rumah-rumah yang menjadi wilayahnya, di area wilayahnya. Nah, setiap rumah diajarin, ditegur bahwa kalau bulan Januari musim ini jangan sampai ada ini, ada itu yang menyebabkan nyamuk berkembang biak. Nah, itu maksudnya begitu jumantik. Jangan sampai ada baju yang berkelantungan dalam waktu lama sehingga tempat istirahat nyamuk dan seterusnya. Nah, itu pencegahan. Nah, kemudian ketika ada kasus, maka biasanya kan dilaporkan di tingkat puskesmas. Nah, supaya tidak menyebar kemana-mana, biasanya dilakukan fogging, ya, fogging atau pemberantasan sarang nyamuk. Ya. Jadi ada pendekatan 2 sekaligus. Nah, itu sebenarnya untuk memutus rantai penyebaran. Nah, kemudian yang ketiga, area ketiga, kalau ketika di rumah sakit dirawat, nah ini juga harus ditangani dengan baik karena pasien-pasien ini ada potensi terjadi kekurangan cairan atau ada perdarahan di dalam bawah kulit, subkutan, ya. Nah, ini makanya demam berdarah itu bisa dikenali dengan adanya perdarahan di bawah kulit. Misalkan di tes tourniquet akan muncul tuh bintik-bintik, atau kalau enggak tourniquet biasanya suka dilihat di belakang telinga, ya kan, daerah perut itu suka ada perdarahan, bintik-bintik merah, yaitu perdarahan subkutan. Nah, itu makanya di rumah sakit juga pasti ada SOP-nya, standar prosedur bagaimana penanganan pasien DHF. Nah, nah, prosedur-prosedur di rumah sakit itu juga harus diatur. Nah, penanganannya harus sama. Dapat obatnya apa, kemudian diinfus apa, dan seterusnya itu ada semua di situ. Ya, di dalam SOP itu ada. Nah, di puskesmas, karena di puskesmas itu pelayanan primer, maka tidak merawat pasien, maka dia berfungsi sebagai apa? Pencegahan dan promosi. Nah, makanya puskesmas suka ke kader-kader tuh, ya, membentuk kader kesehatan berfungsi untuk tadi, ya, memantau bagaimana jumantik bisa dilakukan setiap rumah satu. Jadi bukan setiap rumah satu kader itu enggak, tapi satu rumah satu itu maksudnya melibatkan seluruh masyarakat terlibat di dalam pencegahan kasus demam berdarah. Nah, itu jadi 3 area itu. Nah, sekarang bagaimana peran perawat? Perawat sendiri sebagai orang yang bekerja di Vaskes atau sebagai anggota masyarakat, ya berperan aktif. Kalau dia di rumah sakit menjadi perawat yang menangani pasien DHF, dia harus paham betul bagaimana perawatan pasien demam berdarah. Kalau di puskesmas sebagai orang pencegahan dan promotifnya, dia harus paham bagaimana melakukan pendidikan kesehatan terhadap masyarakat, kepada kader, dan seterusnya. Nah, sebagai anggota masyarakat ketika dia pulang ke rumah, maka dia sebagai anggota masyarakat, orang yang ngerti tentang
DAF, maka dia juga bisa berperan di lingkungannya, di tetangganya, di RT-nya, dan seterusnya. Nah, ini area-area ini menjadi penting bagi tenaga perawat, bahwa dimanapun perawat sebagai tenaga kesehatan, tadi justru disinggung malah bahwa masyarakat lebih percaya tenaga kesehatan dibanding sumber-sumber lain. Nah, makanya di masyarakat perawat bisa menjadi bagian yang penting di dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah. Artinya apa? Tingkat implementasi dari sebuah kebijakan yang paling bawah itulah yang paling penting untuk keberhasilan sebuah program pemerintah khususnya demam berdarah. Nah, itu aja kesimpulan saya. Terima kasih atas paparannya, ya, cukup bagus. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang, ya, boleh ditanyakan lewat WF kalau memang diperlukan. Itu saja. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto dulu ya, tapi saya nggak bisa nampilin karena sedang nyetir. Bisa dengan yang nampak di layar saja, dan nanti saya di-share absensinya ya. Itu saja. Terima kasih. Ya. Ya baik, Bapak izin men-screenshot. Bagi teman-teman yang belum on cam, tolong on cam sebentar ya. Izin Bapak sudah. Baik, terima kasih. Nanti saya di-share link absensinya ya. Baik. Biar saya bukan. Itu saja. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya dari link ini ya. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ada kelas apa lagi, guys? Jangan lupa itunya ya, tugasnya, tugas strukturnya. Soalnya ditanya ini. Kalau misalnya belum ada revisi di kolom apa lagi aja biasanya, terus sama tugas perawatnya juga ya. Ada yang mau ditanya nggak tugas perawatnya? Ya itu tugas yang mana? Enggak ada kayaknya. Udah pada ngerti. Makasih, Nopi. Betul, Itu ini tugas yang kelompok kelas kan? apa lagi ya?